Halo guys, balik lagi sama gua Lucky ID. Seperti biasa sebelum mulai videonya, buat kalian yang sudah dukung channel Elemen selama ini, terima kasih banyak. Buat kalian juga yang belum subscribe, silahkan di subscribe karena subscribe itu gratis, tidak bayar. Dan buat kalian juga yang sudah donasi, terima kasih banyak, semoga dilancarkan rezekinya, amin. Seperti biasa, tanpa basa-basi kita bacain novel Martel Peak chapter 5768. Diceritakan pada saat ini flying team Divine Palace melayang di udara dengan pertempuran besar pecah di luarnya. Dengan kekuatan yang kuat saja dia mampu melawan 4 penguasa wilayah klan tinta yang telah membentuk formasi pertempuran. Bahkan jika keempat penguasa wilayah ini membentuk array 4 arah, masih akan sulit bagi mereka untuk menolak. Jika itu adalah 4 penguasa wilayah bawaan, mereka mungkin bisa bertahan lebih lama. Tapi kali ini semua penguasa wilayah klan tinta yang telah memasuki tungku alam semesta telah menembus ke tingkat ini. Jadi secara keseluruhan mereka kekuatannya jauh lebih lemah daripada tuan wilayah bawaan. Yang gue tidak mencoba membunuh mereka, malah terus bertarung dengan mereka seperti sebelumnya, menggunakan kesempatan ini untuk meningkatkan kekuatannya. Masyarakat manusia lainnya juga memahami niatnya, jadi mereka tidak melangkah maju untuk membantunya. Hanya Yang Qiao yang berdiri di depan following tim Divine Palace sesekali berteriak. Kultivatoras manusia Orde ke-9 yang baru dipromosikan ini terlihat lembut dan baik hati. Tetapi pada kenyataannya dia juga karakter yang kejam, namun itu tidak mewujudkan lagi pula dia adalah adik perempuan pria itu. Jadi bagaimana mungkin dia bisa melemahkan reputasinya? Jika dia benar-benar orang yang baik hati, dia tidak akan bisa bertahan hidup di dunia yang kacau ini. Dua penguasa wilayah klan tinta yang tersisa benar-benar terkejut. Ras manusia Orde ke-9 ini mengatakan dia ingin mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka dan menangkap mereka hidup-hidup. Tetapi sekarang dia membunuh 2 dari mereka tanpa bertanya apa-apa. Logika macam apa ini? Melihat Yang Gue berjalan ke tuan wilayah ketiga, tuan wilayah ini hampir berlutut dan dengan tergesa-gesa berkata, jika tuan besar ini ingin mengetahui sesuatu, silakan bertanya. Kita akan memberitahu kamu semua yang kita ketahui, kita hanya meminta tuan besar mengampuni kita. Mengatakan demikian dalam satu napas, dia takut dia tidak terlalu lambat, dia akan mati. Kali ini Yang Gue tidak mencoba membunuh mereka, malah dengan tenang bertanya, apakah kamu masih ingin hidup? Penguasa wilayah tidak tahu bagaimana harus menanggapi siapa yang tidak ingin hidup. Bertemu dengan kultivatoras manusia Orde ke-9 kali ini benar-benar sial. Lebih baik jika mereka bisa bertahan hidup. Saling memandang mereka berdua mengangguk. Ya, tuan wilayah keempat juga berkata, jika tuan besar bersikeras untuk membunuh kita, lakukan saja. Namun tidak mungkin untuk mendapatkan informasi apapun dari kita dari melakukannya. Ini adalah pernyataan yang berani, tetapi itu juga keinginan mereka. Jika kematian sudah pasti, siapa yang mau membocorkan informasi? Yang mereka inginkan sekarang adalah Yang Gue memberi mereka jalan keluar. Tindakan Yang Gue yang tampaknya tidak masuk akal telah benar-benar menghancurkan pertahanan psikologis mereka. Yang Gue ragu-ragu sejenak sebelum mengangguk, bagus, karena kamu ingin hidup, aku akan memberimu kesempatan. Kedua penguasa wilayah sama-sama gembira, tapi penguasa wilayah ketiga dalam hati bertanya, apakah tuan besar akan menarik kembali kata-katanya? Jika dia benar-benar kembali pada kata-katanya, tidak ada yang bisa mereka lakukan, tapi setidaknya ada harapan. Kali ini Yang Gue tidak menjawab, sementara Yang Qiao dengan dingin mengendus. Apakah kamu pikir kamu memiliki kualifikasi untuk menawar? Kata-kata ini menyebabkan kedua penguasa wilayah menjadi sangat tertekan. Dengan hidup mereka di tangan orang lain, bagaimana mereka bisa menawar? Yang Gue melanjutkan, namun hanya satu dari kalian yang bisa bertahan. Bagaimana dengan ini? Beritahu saya apa yang ingin kamu lakukan dan informasi apa yang kamu miliki tentang tempat ini. Siapapun yang mengatakan lebih banyak akan dapat hidup dan yang lainnya akan mati. Jika salah satu dari keduanya selamat, orang-orang membocorkan informasi paling berharga akan memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Ini tidak diragukan lagi adalah rencana jahat, menyebabkan dua penguasa wilayah klan tinta tidak memiliki pemikiran lain. Semua masyarakat manusia yang menonton dari samping diam-diam terkesan. Metode sederhana ini jauh lebih berguna daripada segala bentuk penyiksaan. Seperti yang diharapkan dari adik perempuan pria itu, di masa lalu mereka telah mendengar namanya, tetapi di dunia yang kacau ini di mana para genius muncul, dia telah kehilangan sebagian ketajamannya. Setelah maju ke Orde ke-9, dia akan menjadi terkenal di seluruh ras manusia dan klan tinta. Yang Gue melanjutkan, kamu tidak memiliki kualifikasi untuk tawar-menawar. Jadi kamu tidak perlu khawatir aku akan mengingkari kata-kataku, karena saya mengatakan saya akan mengampuni nyawa salah satu dari kamu. Saya rencana alami akan melakukannya. Ras manusia lebih menghargai reputasi daripada klan tintamu. Ini juga benar, selama bertahun-tahun mereka telah bertarung dengan banyak manusia ras. Jadi dalam keadaan normal,
Ras manusia memang menepati janji mereka. Kedua penguasa wilayah saling melirik sebelum salah satu dari mereka dengan cepat berkata, "Kita menerima perintah dari Tuan Qiaoyu untuk bertemu dengannya." Yang lain juga berbicara pada saat yang sama. Tuan Qiaoyu memerintahkan kita untuk membantu dan pertempuran dan membunuh seorang master ras manusia. Kedua penguasa wilayah berbicara pada saat yang hampir bersamaan. Keduanya menyebut nama Qiaoyu, menyebabkan Yang Kui sedikit bernyengit. Satu kalimat pada saat satu waktu itu, satu orang, luangkan waktumu. Dia menoleh ke penguasa wilayah di sebelah kiri dan bertanya, apakah ini Qiaoyu, seorang raja semu? Sebelum penguasa wilayah dapat menjawab, seorang kultivator ras manusia Orde ke-8 di belakangnya berkata, Tuan tua ini telah berpapasan dengan Qiaoyu ini beberapa kali sebelumnya, tetapi pada saat itu dia hanya seorang penguasa wilayah bawaan dan sangat kuat. Dalam pertarungan 1 lawan 1, tuan tua ini bukan lawannya, tetapi jika dia masih hidup, dia harus menjadi raja semu. Untuk menghadapi munculnya tungku alam semesta kali ini, klan Tinta telah memanggil semua penguasa wilayah bawaan mereka yang tersisa untuk menciptakan raja semu. Ini juga alasan mengapa klan Tinta tiba-tiba mengirim lusinan episode Royal pada saat terakhir. Alasan mengapa klan Tinta tidak melakukannya sebelumnya adalah karena itu tidak ada hubungannya dengan situasi keseluruhan. Kelahiran lusinan episode Royal berarti pengorbanan lebih dari 10 kali jumlah tuan wilayah bawaan. Tetapi munculnya tungku alam semesta telah memaksa klan Tinta untuk membuat pilihan ini. Hanya dengan lebih banyak episode Royal klan Tinta dapat memperoleh keuntungan di tungku semesta. Episode Royal hanya memenuhi syarat untuk diciptakan oleh Ina Teterotilirot, dan mereka yang mati ditarikan untuk tetap tidak diketahui. Hanya mereka yang selamat yang bisa menjadi terkenal. Tuan wilayah di sebelah kiri ragu-ragu sejenak sebelum berkata, Tuan Qiaoyu sekarang adalah Royal Lord sejati. Dia memperoleh kesempatan di tunggu semesta. Ekspresi semua orang berubah. Apa yang disebut peluang di tunggu semesta tidak diragukan lagi adalah Pil Open Heaven kualitas terbaik. Meskipun semua orang telah memikirkan kemungkinan ini sebelum datang ke sini, dan klan Tinta mungkin memiliki kesempatan untuk mendapatkan Pil Open Heaven kualitas terbaik, itu hanya kemungkinan. Bagaimana jika keberuntungan klan Tinta terlalu buruk dan mereka tidak dapat menemukan Pil Open Heaven kualitas terbaik? Namun informasi yang mereka terima saat ini tidak diragukan lagi menghancurkan fantasi ini. Klan Tinta telah menghasilkan Royal Lord, dan itu adalah hasil dari Pil Open Heaven kualitas terbaik. Ini tidak hanya menghapus keuntungan Yang Kui dalam maju ke Orde ke-9, tetapi juga menyebabkan ras manusia kehilangan banyak peluang. Tetapi sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak ada gunanya merasa menyesal. Yang Kui melihat ke arah penguasa wilayah di sebelah kanan dan berkata, lanjutkan. Penguasa wilayah tampaknya merasakan pikiran para master ras manusia ini dan dengan cepat berkata, sejauh yang saya tahu ras manusia juga telah melarikan Master Orde ke-9. Mengatakan demikian, dia menambahkan, selain Tuan Besar Orde ke-9 itu saat ini memimpin Tuan ras manusia untuk bertanya